Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dalam acara Pomen Podcast Major bersama aku, Sylvia Hasri. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan podcast kali ini, aku nggak sendirian. Tentunya aku ditemani oleh seorang narasumber yang tentunya luar biasa banget. Nah, beliau ini merupakan seorang penggiat kopi dan juga alpukat dan merupakan seorang ketua kelompok tani di Desa Mejer. Nah, langsung saja kita sambut Pak Edi Wianto. Halo Pak Edi, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana akhir-akhir ini, sibuk apa Pak Edi? Ya, untuk kegiatan SD kita di Desa Mejer, khususnya kita dalam kali ini masih seperti tahun yang lalu, yaitu masih dalam persiapan lahan. Karena untuk tahun ini kan kita ada tambahan 15 hektar, jadi kita keseluruhannya 25 hektar. Kemungkinan ya minggu ketiga itu sudah selesai. Wah, luar biasa banget ya Pak Edi kesibukannya. Nah, mungkin kita langsung aja nih masuk ke beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan dalam podcast pada hari ini. Nah, aku mau tanya nih Pak Edi, gimana sih awal mula terpikir Pak Edi untuk menjadikan kopi itu sebagai usaha? Mungkin Pak Edi bisa menceritakan kepada kita semua. Awal mulanya berdirinya usaha kopi itu, pertama itu saya masih penasaran tentang kopi itu kan. Iya. Nah, pertama itu kita nanam dulu, awalnya nanam setelah itu kan berbuah. Setelah berbuah itu kan ternyata kita bisa murah. Istilahnya masih otodidak. Oh iya, Otodidak. Setelah itu baru kita ikut latihan, terus akhirnya kan bisa banyak kita tercipta kopi yang bisa kita nikmati seperti saat ini, dengan. Tapi kira-kira waktu Pak Edi awal mula mau terjun ke dunia perkopian itu sendirian atau ada beberapa rekan? Enggak, kita istilahnya murni sendiri. Murni sendiri. Itu kira-kira tahun berapa Pak? Udah jalan sekitar 9 tahun dari sekarang. Sudah lama sekali ya berarti Pak ya? Ya. Nah, kemudian kopi jenis apa sih yang biasanya Bapak tanam di Mejer. Iya, di Mejer khususnya. Ya, itu jenis Arabica. Ada Sakara Hitam sama Gayo. Kopi Arabica. Ya. Itu kira-kira ada perbedaan nggak antara kopi Arabica khas Mejer dan juga kopi Arabica di kota-kota lain? Jelas ada perbedaannya karena kita mempunyai keunggulan di ketinggiannya. Kita kan ketinggian 1200 mcpl. Iya. Jadi untuk rasa asamnya kan lebih pekat ya. Sama kopi Mejer itu mempunyai kelebihan di penjemurannya. Kita kan pakai dum gitu kan. Jadi waktu ini nggak ada udara masuk, jadi tidak udara. Jadi rasanya dia cenderung gimana Pak? Cenderung istilahnya untuk aroma lebih kuat. Lebih kuat dari kopi ya, Arabica lainnya. Ya. Nah, kalau untuk hasil panen kopi Pak, itu apa aja sih yang mempengaruhi? Maksudnya faktor apa aja yang mempengaruhi dari hasil panen kopi itu sendiri? Yang jelas itu cuaca. Cuaca. Ya, kalau cuaca tidak mendukung kan kopi kita itu hasilnya 40% dari normalnya. Tapi cuaca kedua, budaya menghubungkan perawatan seperti itu. Kalau untuk cuaca sendiri itu biasanya kopi itu cenderung dibutuhkan cuaca panas atau cuaca dingin Pak? Itu berimbang ya, jadi dia maunya itu ya panasnya dapat, hujannya juga dapat. Kalau istilahnya curah hujannya terlalu tinggi juga rontok juga kan. Iya benar. Jadi yang berimbang, jadi hasilnya maksimal itu bisa menghasilkan satu pohon itu rata-rata umur 3 tahun sampai 80 per pohon. Kalau untuk cita rasanya sendiri, apa aja sih yang mempengaruhi faktor dari cita rasa kopi itu sendiri? Untuk cita rasa kopi itu sangat tergantung pada tanaman sekitar. Jadi tanaman pelindung sekitarnya. Misalkan kopi itu dekat dengan alpukat, nanti dia aromanya ada aroma alpukat. Kalau misalkan di kita itu kan banyak kan pelindungnya dan pinus, jadi kopinya itu ada aroma pinusnya itu.
Itu kenapa bisa seperti itu, Pak? Jadi karena kopi itu kan mempunyai sifat apa istilahnya ya esentis, jadi dia mudah menyerap Dari tanaman dari lainnya gitu ya, tanaman Pak ya? lain gitu. Iya. Terus kalau untuk tipsnya nih, tips merawat tanaman kopi supaya produktivitasnya itu menjadi maksimal itu gimana? Untuk tips perawatan kopi maksimal itu sebenarnya mudah. Kita setiap 6 bulan sekali itu dilakukan pemupukan organik Iya. dan juga istilahnya kasih rapinya sedikit-sedikit lah. Kemudian untuk pengobatan minimal 3 bulan sekali. Minimal 3 bulan sekali. Hmm. Terus kalau kopi itu sudah dibutuhkan ini nggak sih Pak? Kayak harus disiram setiap hari atau Oh, nggak perlu. Kita istilahnya untuk perawatan itu udah maksimal itu tergantung sama alamat ya. Secara alami ya. Jadi kalau dari kita sendiri itu hanya membutuhkan pupuk. Kita harus Iya. memupuknya setiap 6 bulan sekali. Sekali. Baik. Terus kalau untuk usia maksimal dari produksi kopinya itu berapa? Untuk usia maksimal dari kopi sendiri itu sebenarnya nggak terbatas. Paling minimal itu 8 tahun. Tergantung perawatan kita gimana. Perawatannya bagus ya otomatis paling nggak 25 tahun 25 baru tahun. kita ganti. Terus kalau untuk jenis kopinya itu apa memang Bapak hanya memfokuskan pada Arabica aja atau Bapak akan mencoba kopi jenis-jenis lainnya? Untuk di media khususnya kita emang spesifik ke itu apa Arabica. Kenapa Arabica? Karena harga jualnya itu lebih tinggi dan untuk MDPL kita cocoknya ke situ larinya ke Arabica. Nah kalau untuk pengolahan biji kopinya sendiri Pak, biji kopi Arabica ya tentunya yang utama. Nah itu apakah ada hal khusus yang diperlukan atau sama dengan kopi-kopi lainnya? Untuk prosesnya kita ini tergantung kita mau bikin yang model apa. Yang ada jenis full wash, natural, semi wash, terus wine. Jadi misalkan kita bikin yang paling gampang ini wine. Wine itu petik merah, jarinya itu langsung kita giling, jadi bijinya langsung semur. Kalau istilahnya yang lebih sedikit bagus lagi ke natural, jadi istilahnya kopi itu masih tinggal gentong itu, terus kita proses selama 2 minggu, setelah itu baru kita masukin itu ke dijemur itu tadi. Kalau yang ini sendiri Yang ini jenis wine, dicoba jenis dulu. Oke, saya coba dulu ya Pak ya. Kalau ini jenis wine, proses fermentasinya sampai 60 hari. 60 hari Pak, Iya. sama sekali Pak. Ya, Jadi ini rasanya pahitnya pekat ya Pak ya? iya, pekat-pekat, tapi ada rasa itu asam manisnya kan. Iya, ada rasa Beda. asamnya juga Pak. Dan kalau untuk pemasaran sendiri, pemasaran dari kopi Bapak ini itu udah sampai mana-mana aja Pak? Kalau untuk kopi kita ini kemasannya udah sampai luar kota juga kan. Luar kota? Ya. Contohnya seperti kota aja Pak? Di Kalongan ada, Kalongan, Bekasi, Jakarta, Bekasi. Bandung, dan Surabaya juga. Kalau Kalimantan ada Pak? Untuk Kalimantan kita belum ke sana, belum. Sepertinya orang-orang Kalimantan juga tuh banyak yang pecinta kopi Pak. Ya, kita nanti Coba aja ke Kalimantan mungkin banyak banget peminat kopi yang tertarik nih sama kopi. Ekspansi ke sana kan, di Batu itu kan. Iya, baik siap Pak. Nah, kalau untuk produksi kopi sendiri itu kan Pak banyak ya di kota-kota lain juga yang memproduksi kopi Arabica. Nah, gimana sih strategi Bapak dalam menghadapi pesaing-pesaing di luar sana Pak? Nah, untuk pesaing itu kita anggap sebagai mitra, bukan pesaing. Nah, strateginya jadi pesaing-pesaing kita itu kita rekrut, kita ada kerjasama. Jadi kan istilahnya maju bareng gitu kan. Nggak ada istilahnya persaingan. Jadi di situ kita saling membutuhkan, saling melengkapi kekurangannya masing-masing. Jadi misalkan ini seperti memberi motivasi gitu ya Pak, saling memberi motivasi, memberi semangat. Jadi sama-sama maju dan tidak ada yang istilahnya mundur, tidak ada yang gugur di tengah jalan. Ya, baik seperti itu. Kemudian untuk tingkat
permintaan. Misal tingkat permintaan di pasar itu menurun. Apa sih yang akan Bapak lakukan agar permintaan di pasar itu semakin meningkat kembali seperti semula? Untuk Arabica ini istilahnya kita belum mengalami yang istilah penurunan permintaan, justru tambah tahun itu permintaan makin besar. Sebagai contoh kita ini belum mampu untuk istilahnya mengirim pesanan, soalnya ada yang cari 2 kintal, kita belum mampu produksi ke situ. Target kita ini sebenarnya sudah ada, cuman belum ke situ. Jadi kayak setiap tahunnya itu permintaan malah Nah, semakin meningkat, meningkat ya iya. Pak ya. Setiap kali meningkat. Kemudian kalau untuk omsetnya sendiri bagaimana Pak? Kalau untuk omset berarti kita tinggal ngitung aja ya. Misalkan satu bulan kita ngeluarin 500 kilo kan untuk pasaran kopi yang Arabica luas itu kan pastinya 130 itu kan green bean. Green bean-nya itu kan 1 kilo 130. 130. Yang belum diolah kalau udah jadi kita di roasting itu bisa nyampe 250 per kilo. Lumayan ya Pak ya. Tinggal ngalihkan itu. Iya lumayan sekali itu Pak. Kemudian kan otomatis kalau misalkan sebelumnya Bapak menyebarkan kopi Bapak ini keluar kota, pastinya kan Bapak ada melakukan promosi. Itu biasanya Untuk promosi bagaimana? kita biasanya ikut event-event yang skala daerah dulu, setelah itu skala nasional. Nah selain itu juga kita istilahnya kita manfaatkan media sosial yang ada. Seperti contohnya Facebook, Instagram gitu ya Pak ya. Iya, gitu. Jadi banyak peminat kopi Arabica Bapak yang ada di beberapa kota di luar sana. Iya. Nah kalau untuk kendalanya sendiri ada nggak sih Pak selama Bapak merintis kopi ini? Apa aja kendalanya yang Bapak alami? Untuk kendala sih semua udah pasti ada kendalanya. Untuk di kopi itu kendalanya yang jelas itu satu kita bersaing dengan teman-teman lah, bukan bersaing istilahnya kita sama-sama maju dengan teman-teman ada kekurangannya. Untuk saya sendiri kekurangannya masih putar peralatan itu aja. Peralatan Iya, untuk memproduksi untuk kopi. produksi ya, masih terbatas. Kalau untuk di desa Niger sendiri ada berapa orang yang memproduksi kopi Pak? Untuk di Niger baru 1 orang. Baru Bapak aja. Luar biasa sekali ya Pak ya. Untuk kendala, misalkan Bapak mengalami kendala dalam memproduksi kopi itu kira-kira cara mengatasinya itu seperti apa? Untuk Bapak sendiri. kendala saya kira kita nggak ada kendala. Soalnya kan kerjasama sama teman-teman kan kekurangan barang atau apa kita masih bisa istilahnya ngambil dari mereka dan sebaliknya gitu. Kalau untuk anggota dari Bapak sendiri Pak ada berapa Pak? Untuk anggota saya sendiri di kelompok itu ada 27 yang aktif. 27. Dan itu mohon maaf apa? Kebanyakan cowok semua atau emang ada ceweknya atau campur gitu? Campur juga sih, cowok ada, cewek juga sebagian ada. Itu kira-kira kisaran umur berapa Pak? Ya antara umuran 20 sampai 45. Nah kalau untuk pekerjanya sendiri itu biasanya Bapak membuka lowongan pekerjaan atau bagaimana Pak? Untuk anggota saya biasanya itu kerjasama bagi hasil. Kerjasama bagi hasil. Ya, untuk bersama-sama berbagi itu dari anggota itu 60%. Anggota 60%. Ya, sedangkan ke kita 40%. 40%. Misalkan harga pasaran kopi 1.000 per kilo, Iya. berarti ke mereka itu 60.000, yang 40.000 per yang saya. Seperti itu. Kalau untuk potensi kopi di dunia industri di masa depan sendiri, itu menurut Bapak bagaimana? Untuk potensi kopi di yang akan datang itu sangat menjanjikan dan sangat istilahnya kekurangan sekali. Sebagai contoh kita sendiri kan sudah istilahnya dapat MOU sama pihak ketiga, cuman belum istilahnya belum mampu untuk melakukan istilahnya ekspansi ke sana gitu. Soalnya kan per harinya mereka mintanya 2 kintal.
Nah, kalau untuk nama sosial medianya sendiri itu apa Pak? Kayak Instagramnya? Untuk Mungkin teman-teman nanti juga bisa follow. Untuk Instagramnya @wianto77. @wianto77. Ya. Nah, untuk teman-teman semua yang lagi nonton podcast ini mungkin juga bisa memfollow Instagram @wianto77 untuk mengikuti beberapa aktivitas Pak Edi dalam pengolahan kopi, atau bisa juga ya Pak DM untuk pemesanan ya Pak ya. Betul sekali. Oke. Ditunggu. Iya. Ditunggu ya. Ya. Nah, kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana sih tips dan triknya untuk pengusaha muda yang sedang berjuang dalam usahanya? Untuk trik dan triknya sebenarnya cukup mudah. Kita selalu semangat dan jadikan kegagalan sebagai jago keberhasilan yang akan datang. Pokoknya semangat tekun dan selalu berjuang, pantang menyerah. Ya. Itu. Jadi untuk teman-teman semua yang sedang berjuang dalam usahanya, jangan pantang menyerah, tetap semangat terus, dan anggaplah kegagalan itu sebagai pelajaran. Jangan sampai putus di tengah jalan, seperti itu. Nah, itulah podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Edi Wianto yang sudah menyempatkan waktunya dalam acara podcast kita hari ini, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang setia menonton channel ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut keseruan dan kegiatan kami, bisa cek sosial media kami di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa selalu share, komen, dan like, dan juga subscribe channel YouTube kami. Saya Sylvie Hasri pamit undur diri, dan Pak Edi Wianto juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.